masuk aja sekalian ke acara ke sesi diskusi panel di mana kita akan lebih banyak berbicara kepada semua panelis, baik tadi berbicara maupun nanti Mas Adit dan juga Mas Andi yang akan ikut berbicara atau berdiskusi dengan saya tentang tema hari ini. Mungkin sebelum saya masuk ke diskusi panel, saya ingin mengingatkan kepada peserta webinar untuk mengajukan pertanyaan di kolom Q&A. Sudah ada beberapa pertanyaan saya lihat. Silakan ajukan pertanyaan selama sekitar 10-20 menit ke depan ketika melakukan diskusi panel. Nanti saya juga mengingatkan di akhir acara akan ada feedback form yang bisa diisi, dan setelah mengisi form tersebut Anda akan mendapatkan voucher makan siang atau ya sekadar buat beli kopi atau boba lah ya untuk hari ini gitu. Jadi silakan isi formnya, kemudian nanti masukkan email yang relate to ke voucher Grab Food kalau nggak salah, nanti dari sini nanti Mas dan Mbak bisa belanjakan untuk makan siang maupun untuk beli kopi. Oke, pertanyaan pertama saya ingin tadi Mas Paul udah sempat banyak mengungkap tentang caranya apa yang diperhatikan perusahaan dalam bermigrasi ke cloud atau memilih layanan cloud yang cocok. Mungkin saya pertanyaan yang sama akan saya ajukan kepada Mas Adi dan Mas Andi nih Mas. Kan kalau journey to cloud itu kan panjang ya, berarti kita harus mulai dengan sesuatu awalnya dulu yang cepat, yang gampang gitu. Mungkin Mas Adi dan Mas Andi bisa jawab bagaimana sebenarnya perusahaan memilih prioritas workload yang pindah ke cloud, apa yang harus dilihat dan apa yang harus diperhitungkan untuk kemudian aplikasi itu yang paling cocok untuk diprioritaskan untuk pindah ke cloud. Mungkin saya coba ke Mas Adit dulu, nanti setelah itu Mas Andi bisa menambahkan. Silakan Mas Adit. Ya, kedengaran Mas suaranya? Kecil Mas, bisa di. Halo, kedengaran sekarang? Iya, agak mendingan tapi agak masih kecil. Silakan. Kedengaran kalau sekarang? Oke, sekarang kencang Mas, silakan. Lebih baik ya. Oke, ya, terima kasih Mas. Tadi sudah saya mau jadi pendengar aja Mas, udah seru kayaknya tadi dengerinnya. Iya, jadi kalau pertanyaannya tadi menarik, sebenarnya pertanyaan tadi udah cukup banyak terjawab ya dari presentasi Mas Bimo sama Mas Paul ya. Dan menariknya adalah kalau pertanyaan bagaimana memulai itu Mas ya. Jadi karena gini Mas, mungkin saya bisa sambil cerita kali ya dari pengalaman kita gitu di IBM ya. Baru kemarin saja kita, beberapa waktu yang lalu kita sempat presentasi juga ke perusahaan enterprise yang bilangnya lagi mau coba adaptasi cloud seperti itu ya. Dan mereka bilang sudah menyiapkan budgetnya, mereka bilang sudah menyiapkan infrastrukturnya katanya seperti itu. Dan ketika kita present seperti itu, di akhir pembicaraan saya bertanya kan sama mereka, jadi Pak, kita mau mulai dari mana nih, gitu kan? Nah, terus malah dijawab, nah itu Pak, kita nggak tahu mau mulai dari mana, gitu. Jadi anehnya perusahaan besar gitu ya, dia udah punya budget juga, dia udah nyiapin budget, cuma dia nggak tahu mulai dari mana. Nah, itu sebenarnya masalah yang cukup klasik ya yang kita hadapi di customer di Indonesia ya. Karena persepsi cloud-nya masih, cloud itu adalah sebuah tempat gitu ya, sebuah tempat di awan gitu ya. Dan padahal buat kami, IBM, cloud itu sebuah journey gitu ya. Sebuah journey di mana di dalamnya itu nggak sekedar ngomongin teknologi, nggak sekedar, tapi di dalamnya juga ada orang di situ, people, ya kan. Tadi juga Mas Bimo sama Mas Paul sangat mengelaborate itu ya. Ada culture di situ, ada mindset di situ. Jadi saran saya sih, mungkin yang tidak boleh dilakukan ketika mau mulai pindah ke cloud itu justru malah cuma membandingkan cost gitu. Karena kalau percayalah Bapak Ibu, kalau cost di cloud itu 11-12 gitu. Jadi itu ada perbandingan cost antar cloud itu mungkin concern paling terakhir. Nah, kalau di IBM sendiri kita menyarankan ketika ada customer yang bilang bahwa mana nih yang mau kita migrate ke cloud dulu gitu ya. Kita menyarankan kita dari customer untuk ikut namanya garage methodnya IBM. Di mana di situ kita men-challenge customer kita juga gitu ya, untuk bisa menemukan jalan terbaik gitu untuk proses migrasi ke cloud. Karena tadi juga dari contoh Mas Bimo sama Mas Paul, dua perusahaan yang berbeda ini punya strategi yang berbeda gitu ya, approach yang berbeda karena kebutuhan masing-masing perusahaan juga berbeda. Nah, kami juga menyarankan seperti itu, karena kalau slogannya Garage Method itu adalah co-create, co-execute, sama co-operate. Jadi
IBM di sini membantu customer untuk bisa menemukan jalannya sendiri gitu, menemukan strateginya masing-masing, di mana nanti di situ ada faktor cost, faktor mungkin pertimbangan dari pemilihan infrastruktur gitu kan, dan migrasi ke cloud itu kan nggak serta-merta pindah rumah gitu, pindah rumah terus rumah yang lama ditinggal gitu ya. Seperti itu sih Mas. Jadi memang approach-nya mungkin lebih ke arah build the strategi dulu gitu kan. Dan mungkin memahami culture perusahaannya masing-masing juga gitu ya, itu menjadi dasar pemilihan mana yang harus pindah ke cloud, mana yang nggak harus pindah ke cloud. Seperti itu sih Mas Wisnu kira-kira. Oke, terima kasih. Mas Andi bisa nambahkan Mas? Ya, mungkin menambahkan dari Mas Andi tadi, saya share mungkin satu report dari Forrester itu di awal tahun 2020 sebenarnya dari pertanyaan Mas Wisnu, workload yang seperti apa yang biasanya mungkin move ke cloud atau mungkin stay di on-premise gitu kan. Nah, ini dari studi Forrester di tahun 2020 baru dipublish, itu juga di-initiate oleh IBM. Itu sebenarnya melihat bahwa majority itu setuju bahwa sebenarnya infrastruktur on-premise itu sebenarnya dilihat menjadi sebagai bagian hal yang kritikal untuk menuju ke strategi untuk menuju ke cloud. Jadi dan kemudian dari cloud dan on-premise itu dilihat bahwa itu sekarang itu dalam 2 tahun ke depan, which is dalam 2020 dan 2021, itu dilihat bahwa itu pertumbuhannya seiring. Jadi artinya investasi di cloud maupun investasi di on-premise itu masing-masing bertumbuh. Nah, dari sisi workload itu sebenarnya balik lagi ke survei ini, itu dilihat bahwa mission critical workload, jadi artinya core application kita dan kemudian juga yang data intensif, itu sebenarnya majority dari responden itu melihat bahwa itu dalam 2 tahun ke depan itu akan dilihat bahwa on-premise dan internal private cloud. Jadi artinya kan kalau kita ngomong cloud itu ada 2, bisa public cloud ataupun internal private cloud. Nah, itu artinya 47% itu data intensive workload itu masih akan jalan di either on-premise atau juga di private cloud. Nah, survei ini sebenarnya itu dilakukan untuk 350 decision maker, kebanyakan IT infra, dan menariknya di sini juga 14% dari responden itu dari Indonesia. Jadi cukup menarik di sini bahwa memang workload yang dari mission critical itu 50% itu akan lihat. Jadi sebagian on-premise, sebagian juga on cloud. Kalau kita balik tadi ke presentasinya dari yang di-share oleh Mas Bimo juga Mas Paul, itu menarik. Saya juga melihat bahwa dari Bluebird itu sebenarnya sudah sangat advance, sudah touch ke AI, sebagian sudah touch ke IoT, juga dari Pegadaian sebenarnya juga untuk state owned itu juga sangat advance sebenarnya, cuma memang terbatas dari regulasi. Jadi mungkin sementara seperti itu, Mas Wisnu. Oke, terima kasih Mas Andi atas sharingnya. Mungkin Mas Paul bisa nambahin tuh Mas, apa yang waktu itu pertama kali pindah ke cloud dan apa pertimbangannya itu pindah? Silakan Mas Paul. Ya, pertimbangannya simpel banget sih gini. Saya mau ke depannya managing semua on-premises, di mana reliability-nya tergantung dengan orang, okay? Dan di lokasi-lokasi yang merepotkan, atau saya mau pindah semua ke satu sistem, di mana saya bisa managing semuanya online. Itu kan secara kelebihannya itu banget kan. Nah, sisanya tinggal managing daripada cost sama risk-nya. Jadi secara undang tuh jelas banget lah, pindah ke cloud itu one way gitu, bukan nanti bolak-balik lagi ke hybrid atau on-premises. Jadi itu memang bagi kami itu keharusan banget, karena
karena kerepotan daripada ngurusin on-premise itu, dan hybrid itu repot banget. Apalagi kita pas kena banjir kan, kemarin kan. Waduh, itu repot banget kan. Karena memang sebagian kita masih pada on-premise kan. Sejak itu langsung kita pindahin semua gitu. Karena itu juga mengurangi banget resiko kita. Kenapa? SLA-nya dijamin oleh si cloud. Oke. BCP DRT-nya juga dijamin oleh cloud. Kalau di-hack yang malu yang punya cloud, tuh, bukan saya. Mereka harus managing itu, bukan saya. Saya nggak mau managing yang bukan kompeten saya. Tapi yang pertama yang akhirnya pindah itu dulu apa? Maksudnya My Bluebird application. My Bluebird application. Itu yang buat mesen Bluebird. Iya, buat mesen Bluebird pertama itu paling pertama pindah. Karena itu paling gampang. Itu datanya nggak masuk nggak terhubung ke on premise Masnya, atau langsung semua di cloud? Langsung semua di cloud. Ya, langsung semua di cloud. Oke. Oke, terima kasih. Mas Bimo, kalau yang pertama dulu, workload yang pertama kali pindah ke cloud, dan apa pertimbangannya? Apa, Mas? Ya, dulu waktu pertama kali kita adopsi cloud, sejujurnya itu lebih ke arah tadi ya, project management tool kita ya. Honestly, waktu itu semua, jadi gini, saya cerita dikit. Fundamentally, IT kita itu baru, masih muda umurnya, masih greenfield lah. Di mana most of the documentation itu even masih paper-based. Ya kan? Waktu kita adopsi project management tool, karena kita pengen cepat gitu kan, kita pakai model cloud basis. Jadi semua dokumentasi kita rubah dari ke model digital dan kita store di sana. Cuman memang tadi saya cerita sekali lagi, kita hanya untuk rapid prototyping. Jadi setelah 3 bulan kita selesai, kita balikin lagi ke on-premise. Karena for the sake of data sovereignty tadi sih. Itu satu. Dua juga model rapid prototyping yang kita pakai untuk yang tadi mungkin yang IoT based application gitu kan. Kita deploy pertamanya di cloud. Kita deploy di cloud karena waktu itu kita deployment-nya di kota Bandung. Jadi memang remote juga gitu kan. Daripada kita harus managing connectivity ke sana sini segala macam, akhirnya kita deploy di cloud. Dan waktu itu pakai API base, itu setup within 1 bulan gitu. Setelah 1 bulan, 3 bulan jalan, baru kita balikin lagi ke on-premise. Gitu sih. Karena kita waktu itu purely ketika kita bilang mengadopsi cloud adalah fast time to deploy ya sih, prototyping. Oke, lebih ke situ ya. Mungkin saya akan nanya nanti next apa bagi Pegadaian dan apa next buat Bluebird ketika kita ngomong adopsi cloud computing yang lebih banyak. Tapi saya tadi tertarik dengan Mas Adit soal garage tadi. Apa sih itu Mas? Apa program yang dimaksud dengan Garage Studio atau apa tadi? Yang tentang membantu perusahaan dalam mengadopsi cloud, membantu co-working segala macam. Silakan Mas Adit. Suaranya nggak terdengar Mas. Oh sorry, masih saya mute. Oke. Jadi itu program yang menarik ya Mas dari IBM, bahkan itu start dari kalau half day itu bisa free Mas ya. Ini saya promo sekalian, kalau half day itu masih bisa free. Jadi itu sebenarnya kita nggak ngomongin teknologi di situ Mas, karena menurut kami adopsi cloud itu bukan sekedar teknologi ya tadi saya bilang ya. Jadi di dalam Garage Method itu ada, kita nyebutnya design thinking, ada workshop di situ. Jadi IBM dengan customer itu sama-sama memetakan kira-kira tadi kan kalau Mas Bimo dan Mas Paul juga sharing ketika pertama kali pindah itu ada problem yang mau di-solve gitu ya. Nah, sama, kita sebenarnya mau cari tahu sama-sama problem apa yang mau di-solve dari customer dengan cloud seperti itu. Sehingga ketika pindah ke cloud itu tadi nggak mubazir gitu kan. Bahkan tadi Mas Paul bilang cloud itu one way gitu. Kadang-kadang, nah, memang benar kadang-kadang cloud itu one way. Jadi jangan sampai investasi itu sia-sia gitu, ngasal aja pindah cloud. Nah, di IBM Garage, kita duduk bareng sama customer, kita memetakan sumber masalahnya apa, terus kita mengajak semua shareholder di situ, karena cloud ini harusnya bukan cuma beban dan tanggung jawab IT, tapi tanggung jawab bersama dari end user, dari finance, karena yang pakai toh ujung-ujungnya mereka. Jadi kita mengajak semua shareholder untuk duduk bareng dan memetakan kira-kira beban apa yang mungkin bisa dipindahkan ke cloud, dan bagaimana caranya. Dan setelah itu nanti akan muncul mulai dari bagaimana arsitektur yang baru mungkin, bagaimana timeline-nya mungkin, seperti itu. Sehingga ketika memutuskan untuk pindah ke cloud itu, customer tidak lagi sembarangan gitu ya. Jadi mempunyai arsitektur yang kadang
pengalaman saya juga nih ada pernah kita bikin seperti itu, ternyata masalahnya justru di arsitekturnya mereka gitu, dan arsitektur itu yang menjawab justru bukan orang IT waktu itu. Waktu kita bikin Garage itu yang menjawab justru end user-nya langsung gitu, karena dia yang tahu flow-nya gitu ya di customer. Kayak tadi, kalau tadi Pegadaian kan juga mungkin Mas Bimo mungkin banyak dapat masukan dari outlet karena mereka yang day to day flow transaksinya. Nah, seperti itulah kita mau ngajak end user tadi untuk bisa memetakan gitu lah Mas. Sama-sama co-create, co-execute, dan co-operate. Jadi nanti di ujungnya IBM pun akan menemani gitu sampai jadi MVP kan. Jadi kalau kita bilang, jadi ada suatu produk yang memang itu udah bisa running. Bahkan kalau perlu, ini baru kejadian juga di salah satu instansi pemerintah yang menggunakan IBM Cloud, mungkin saya belum bisa sebut namanya, tapi dia sudah menggunakan IBM Garage ketika memulai. Nah, sekarang mereka mau mencoba mencari workload baru juga, itu mereka mengundang IBM Garage lagi, melakukan IBM Garage lagi, dan itu cukup lama sih prosesnya, dia ambil IBM Garage yang jangka waktunya cukup panjang. Dengan itu dia mau coba memetakan workload mana lagi nih yang bisa kita pindahin ke cloud seperti itu. Oke, terima kasih. Berarti emang kalau ada perusahaan pingin mulai nggak tahu gimana, bisa menggunakan solusi itu ya, solusi IBM Garage iya, untuk Mas. Ya brainstorming lah, karena bagaimanapun kan IBM telah memiliki pengalaman panjang dalam membantu perusahaan di seluruh dunia gitu kan. Banding-bandingin harga dulu. Itu masalah klasik ya, bandingin harga ya. Iya, masalah klasik. Saya bisa endorse sedikit sebenarnya IBM Garage, karena kita juga pernah pakai bareng sama IBM. Dan benar nggak masalah harga, karena biasanya IBM ngasih gratis. Wah, bahaya nih. Oke, jadi kalau ada yang gratis, silahkan minta ke IBM melalui Mas Bimo. Jadi muter dikit ya. Oke, tapi tadi survei BCG kan menyebutkan bahwa ketika cloud itu masalahnya, ya orang mungkin, kita ngomongin orang bisnis kan tahu ya, BOD mungkin tahu, oke, cloud computing. Tapi mereka selalu bertanyakan, oke, mereka pengen ke sana, mereka pengen manfaatkan, tapi kan ada masalah internal juga, orang yang nggak siap, infrastruktur IT atau sistem IT-nya belum siap. Nah, ada pengalaman yang bisa di-sharing nggak dari Mas Paul maupun dari Mas Bimo ketika dulu mulai ketidaksiapan, adakah ketidaksiapan di people maupun juga di proses, dan apa solusinya gitu? Mungkin saya mulai dari Mas Paul dulu, Mas. Apakah ada keterbatasan di sisi people maupun juga sistem yang membuat sebenarnya yang agak menyulitkan ketika pindah ke cloud? Dan apa solusinya? Silakan Mas Paul. Kembali lagi pertamanya mengenai ini sih sebenarnya simple ya. Pertanyaannya gimana komitmen dari perusahaan itu mau bertransformasi. Ketika komitmennya udah ada di board, apakah ada organisasi yang akan menjalankannya? Karena percuma kalau kita masukin ya, oke, salah satu agenda kita atau buat 2021 adalah pindah ke cloud. Terus pertanyaannya siapa yang ngejalanin? Kasih ke IT. IT nggak ngerti bisnis. Kasih ke bisnis nggak ngerti IT. Bolak-balik aja jadinya. Jadi seperti yang tadi Mas Adit ngomong kan, oke, perusahaan punya budget, oke, kita akan pindah ke cloud. Tapi terus nggak ada yang ngerjain, percuma kan? Nah, justru mana organisasi yang akan melakukannya untuk menjalankan transformasi ini? Nah, ini kenapa kalau di Bluebird ada organisasi namanya STO, itu yang di bawah saya, Strategic Transformation Office. Tugas kita benar-benar selain ngurusin strategi daripada company, tapi juga melakukan transformasi daripada perusahaan. Jadi decision ini bukan diambil oleh IT, decision itu diambil oleh STO. Karena kita yang menjalankan untuk decision ini. Nggak boleh decision ini diambil oleh IT, nggak boleh. Karena IT akan minta apa aja yang paling advance, boro-boro dipakai. Ya, bandwidth gede ini gitu. Iya, kita duit taruh budget segini, terus pertanyaan, terus buat apa? Iya. Apa AI, machine learning gitu ya. Iya. Berarti Bang harus ada apa ya, organisasi unit yang bisa menjembatani antara IT dengan bisnis itu ya. Iya. Oke. Karena di mereka STO nggak ya, bisa ngomong bareng. IT ngomongnya 1010, bisnis ngomongnya uang. Nggak nyambung. Oke. Kecuali 1000 gitu, bisnis seneng ngerti kali. Iya. Oke, mungkin karena waktunya juga kita ingin masuk ke Q&A karena ada banyak pertanyaan yang masuk. Satu pertanyaan lagi sih bagi Mas Paul juga Mas Bimo, kan orang udah adopsi Pegadaian maupun Bluebird walaupun dalam stage yang mungkin agak berbeda, kan sudah masuk ke cloud. Apa sebenarnya tantangan yang dihadapi? Mungkin
dari situ kita bisa tahu sebenarnya tadi kita ngomongin lebih banyak yang mau ke cloud. Oke lah, tadi udah ada banyak insight-nya. Sekarang udah di cloud, ternyata ada tantangan tersendiri. Apa yang dihadapi oleh Mas Paul maupun Mas Bimo dan apa solusinya? Silakan Mas Paul. Oke. Tantangannya pertama mengenai adaptability yang tadi makanya saya tekankan banget tentang adaptability kan. Karena jangan sampai kita jadi ketergantungannya besar banget. Oke. Begitu ketergantungannya besar banget, kita nggak bisa mengembangkan core competence kita. Nggak bisa mengembangkan core competence kita untuk ngembangin machine learning-nya sendiri. Karena ada tendensi ya, kan cloud provider tuh ya, langsung bikin sendiri kan. Ini kita punya analitik ini, kita punya AI ini. Dan oke, untuk perusahaan kecil atau untuk perusahaan e-commerce, kebanyakan itu langsung bisa dipakai kan. Tapi untuk perusahaan yang udah sangat spesifik, kalau pakai itu, kita malah terkunci. Terkunci in the way, kita nggak bisa develop yang menjadikan core competence kita. Nah, ini kenapa tantangan bagi saya adalah adaptability. Jadi saya bukan ngomong lagi tentang agility apa-apa ya. Saya ngomongnya benar-benar tentang adaptability, gimana kita bisa adapting terhadap teknologi yang baru, supaya kita tetap nge-lead, bukan kita yang di-lead. Oke. Masalahnya itu bagi saya. Oke. Berarti ya itu ya. Jadi jangan sampai kita terjebak itu mas fitur mereka yang sebenarnya nggak untuk secara business outcome nggak terlalu related gitu, tapi karena kita udah pakai, akhirnya kita terlock dan akhirnya malah justru kita nggak luas dalam mengadaptasi kebutuhan yang seharusnya kita kejar ya. Kalau Mas Bimo ada itu nggak Mas? Ada tantangan saat ini apa sih Mas ketika udah ke cloud dan kira ternyata ini nih yang mungkin sebelumnya tidak pernah dipikirkan. Ya. Tadi saya sudah nyebut sedikit ya, mungkin nggak usah saya ulangi lagi tentang yang regulation. Tadi Mas Paul, saya sepakat banget memang harus ada suatu organisasi yang menjembatani antara bisnis dan IT ya. Dan which is itu tanggung jawabnya kebetulan di tempat saya gitu. Jadi I know how hard it is. Cuman memang kemarin kebetulan memang CTO kita juga forward thinking banget. Jadi dia nggak terlalu masalah dengan cloud adopting-nya sendiri gitu strateginya. Nah, kalau menurut saya sih kita ada tiga isu yang fundamental. Satu adalah core competencies, itu Mas Paul juga udah nyebut. Di mana tadi mungkin teman-teman di IT kita kapabilitasnya mampan core-nya di sana gitu kan. Dua juga tentang interoperability. Di dalam kita ada let's say so-called private cloud gitu kan. Itu memang kemarin pas kita POC beberapa kali ada isu lah ya, isu di operasional. Tapi kalau saya highlighting lagi sih, fundamentally di perusahaan kayak Pegadaian itu di performance metric-nya sih. Dan kita bukan ngomong tentang technical performance metrics ya, tapi lebih ke arah corporate performance metric. Tadi yang masalah CAPEX versus OPEX itu tadi gitu. Karena memang KPI-nya IT, for example, itu adalah penyerapan CAPEX. Simply seperti itu. Jadi of course, kadang-kadang teman-teman di IT, di planning itu mereka put emphasis bahwa let's spend our CAPEX first, then we can move into the OPEX part of the business. Which is in my opinion, memang mindset fundamental yang harus dirubah gitu. Makanya saya bilang kalau bisa IBM bisa bantuin kita untuk educating up to our stakeholders yang which is di Medan Merdeka, dan I'm completely happy with that sih. Betul juga. Gitu kira-kira dari saya. Jadi bantuin ngomong ke Sri Mulyani dan teman-teman gitu dan malam ke ya nanti kita bisa lah bantu aja. Oke, tadi Mas Paul belum nyebut itu Mas, kalau misalnya udah sempat ke lock dan segala macam gitu, ada solusi nggak tuh Mas ketika kita udah kejebak maksudnya menggunakan solusi tertentu tapi kemudian tidak sesuai itu, saran Mas Paul pindah aja dong, kasihan. Kalau udah terjebak kan memang lebih sulit ya, tapi bukan yang tidak mungkin ya. Nah, pertama tentu strategi mau gimana. Nah, udah terjebak nih, strategi mau gimana? Contohnya udah terjebak ke single cloud, mau balik ke hybrid atau mau ke multi cloud, atau mau pindah ke single cloud yang lain. Nah, untuk kan berarti kan di sini tadi yang tadi saya bikin matriksnya kan, bikin dari matriks tersebut di sisi matriks kemana tujuan yang mau dicapai. Dari sana kalian langsung bisa menentukan kan, langsung tinggal trace back. Oke, saya mau ke sana. Apa yang saya butuhkan? Contoh, misalnya saya mau pindah dari cloud A ke cloud B. Di cloud B saya punya nggak orang dengan kapabilitasnya? Kan beda-beda sertifikasinya. Terus kedua, migrasinya gimana? Nah, 85% migrasi itu mestinya lancar, tapi selalu ada masalah di 15%-nya. Nah, ini terutama keikat kalau banyak pakai feature-feature
function yang udah ada di cloud tersebut. Oke, kenapa saya membatasi banget gitu ya. Kayak saya bilang, core competence saya apa, yang saya nggak core competence saya kasih. Yang core competence saya nggak kasih. Kayak itu makanya sebagai strategi itu harus keras banget untuk menentukan direction kitanya gitu. Kalau nggak ada yang menentukan di perusahaan, ya tunggu-tungguan. Oke. Ya mungkin ini juga masukan kepada semua cloud provider nih ya, bahwa interoperability itu penting karena bagaimanapun perusahaan yang itu customer, perusahaan-perusahaan maupun seperti Mas Paul, Mas Bimo juga mereka butuh tuh interoperability, kemudahan untuk berpindah dari satu yang sama yang lain.